Bayangkan sejenak, sebuah ruang gelap diterangi hanya oleh cahaya lilin yang bergetar pelan. Di atas meja batu terbuka sebuah manuskrip kuno, lembarannya rapuh, penuh simbol aneh, dan kalimat-kalimat samar yang hanya dimengerti segelintir orang. Konon, di antara kata-kata itu tersembunyi rahasia yang mampu mengubah logam menjadi emas. Namun lebih dari itu, diyakini dapat mengubah jiwa manusia menuju kesempurnaan. Inilah misteri kitab rahasia para alkemis. Naskah yang sejak berabad-abad lalu selalu menimbulkan rasa takut sekaligus kekaguman. Bagi sebagian orang, kitab ini hanyalah mitos, dongeng yang dibesar-besarkan oleh zaman. Namun bagi mereka yang percaya, lembaran-lembaran itu adalah kunci menuju pemahaman terdalam tentang kehidupan, energi, dan transformasi batin. Pertanyaannya adalah, mengapa pengetahuan semacam ini selalu disembunyikan? Mengapa para alkemis memilih menyelubungi ajaran mereka dalam simbol-simbol, teka-teki, dan bahasa yang samar? Apakah karena terlalu berbahaya atau justru terlalu berharga untuk disalahgunakan? Dalam video ini, kita akan menyingkap jejak-jejak alkimia yang tersembunyi di balik kabut sejarah. Kita akan melihat bagaimana para alkemis kuno tidak hanya berbicara tentang perubahan materi, tetapi juga tentang rahasia perubahan jiwa. Kita akan memasuki dunia di mana filsafat, mistisisme, dan ilmu tersembunyi berpadu menjadi satu, menghasilkan warisan yang sampai kini masih menggugah rasa ingin tahu. Jangan bayangkan kita hanya akan berbicara tentang emas, batu filsuf, atau ramuan keabadian. Misteri yang lebih dalam menunggu, rahasia tentang bagaimana manusia dapat disuling dari kegelapan menuju cahaya, dari kekacauan menuju keteraturan, dari kebendaan menuju spiritualitas. Dan disinilah, sahabat penjelajah pengetahuan, kita akan memulai perjalanan ini. Bersama-sama, kita akan mencoba memahami pesan tersembunyi dari kitab para alkemis, bukan hanya sebagai teks kuno, melainkan sebagai cermin yang memantulkan perjalanan batin kita sendiri. Apakah rahasia ini benar-benar ada, atau hanya ilusi yang ditinggalkan masa lalu? Mari kita gali lebih dalam. Alkimia selalu berdiri di persimpangan antara sains, filsafat, dan mistisisme. Ia bukan sekadar percobaan untuk mengubah timah menjadi emas, sebagaimana sering digambarkan secara dangkal dalam buku-buku modern. Pada hakikatnya, alkimia adalah bahasa rahasia, sebuah filsafat hidup yang menggunakan simbol-simbol materi untuk berbicara tentang transformasi jiwa. Jejak alkimia dapat ditelusuri sejak peradaban Mesir kuno. Di kota Alexandria, pusat ilmu pengetahuan dunia kala itu, para filsuf dan ilmuwan mencampur ajaran Yunani, Mesir, serta tradisi Timur. Disinilah istilah kimia muncul, kata yang kelak berubah menjadi alkimia. Bagi orang Mesir, chem berarti tanah hitam, merujuk pada tanah subur di sepanjang sungai Nil, simbol kesuburan sekaligus transformasi. Di kemudian hari, gagasan ini menyebar ke dunia kuno, dari Yunani ke Persia, dari India ke Andalusia, hingga akhirnya menjelma menjadi teks-teks misterius di Eropa abad pertengahan. Namun, alkimia tidak pernah hadir dalam bentuk yang sama. Ia bertransformasi sesuai zaman. Kadang tampak sebagai eksperimen laboratorium, kadang terselubung dalam syair mistis, kadang pula menjadi metafora perjalanan spiritual. Apa yang membuat alkimia begitu filosofis adalah cara pandangnya terhadap alam semesta. Para alkemis percaya bahwa segala sesuatu adalah satu kesatuan. Batu, air, api, udara, bahkan jiwa manusia. Semua berasal dari sumber yang sama dan dapat kembali ke kesatuan itu melalui proses transformasi. Dengan kata lain, mengubah logam hina menjadi emas hanyalah gambaran lahiriah dari sebuah tujuan yang lebih tinggi.
penyempurnaan diri. Kitab-kitab alkimia kuno dipenuhi dengan simbol aneh, ular yang memakan ekornya, burung phoenix, matahari dan bulan yang bersatu, hingga kuali tempat ramuan agung dimasak. Semua itu bukan sekadar gambar, melainkan kode rahasia yang hanya dimengerti oleh mereka yang sudah mencapai pemahaman tertentu. Namun, mengapa pengetahuan ini tersembunyi? Ada dua alasan utama. Pertama, untuk melindunginya dari penyalahgunaan. Bayangkan jika seseorang yang tamak benar-benar menemukan cara mengubah logam menjadi emas, dunia bisa jatuh dalam kekacauan. Kedua, untuk menjaga agar hanya mereka yang siap secara spiritual yang mampu memahaminya. Bahasa simbol dipilih sebagai penyaring. Mereka yang hanya mencari emas duniawi akan terjebak dalam teka-teki. Sedangkan mereka yang mencari emas batin akan menemukan kebenaran yang tersembunyi. Disinilah letak keindahan sekaligus paradoks alkimia. Ia tampak seperti ilmu kimia kuno, namun sejatinya adalah peta batin manusia. Ia terlihat seperti upaya menghasilkan kekayaan, tetapi sebenarnya mengajarkan jalan menuju kebijaksanaan. Dan karena itulah, kitab-kitab rahasia para alkemis selalu diliputi aura misteri, antara sains dan mitos, antara eksperimen dan doa, antara laboratorium dan ruang meditasi. Bayangkan sebuah laboratorium kuno, ruangan kecil yang dipenuhi bau logam, wadah kaca, tungku api, dan simbol-simbol aneh yang tergores di dinding. Seorang alkemis duduk dalam kesunyian, menatap cairan berwarna merah keemasan yang perlahan mendidih. Namun jangan tertipu. Eksperimen itu bukan sekadar tentang cairan atau logam. Api yang menyala di tungku adalah simbol api batin. Cairan yang mendidih adalah jiwa yang sedang ditempa. Dan emas yang dicari bukanlah emas duniawi, melainkan pencerahan. Para alkemis sering berbicara tentang magnum opus, karya agung. Ini adalah inti dari ajaran mereka, proses transmutasi yang terdiri dari beberapa tahap. Tahap-tahap itu dilambangkan dengan warna, hitam, putih, kuning, dan merah. Setiap warna memiliki makna batin. Tahap hitam, nigredo, melambangkan kehancuran ego, saat manusia harus berani menghadapi bayang-bayang dalam dirinya. Inilah fase kematian batin, di mana segala keterikatan duniawi dileburkan. Tahap putih, albedo, adalah pembersihan, kembalinya jiwa pada kejernihan. Di sini manusia mulai menemukan cahaya dalam kegelapan, sebuah kebangkitan yang lahir setelah keterpurukan. Tahap kuning, citrinitas, adalah penyinaran, lambang kebijaksanaan yang mulai tumbuh. Jiwa yang murni kini siap menerima pemahaman yang lebih tinggi. Dan akhirnya, tahap merah, rubedo, adalah penyatuan, titik di mana manusia mencapai harmoni sempurna antara tubuh, jiwa, dan roh. Inilah emas sejati yang dimaksud para alkemis. Kesempurnaan batin, bukan logam mulia di tangan. Batu filsuf yang sering disebut dalam legenda, bukanlah batu fisik yang bisa ditemukan di tanah. Ia adalah metafora, simbol dari kesadaran yang telah dimurnikan. Hanya mereka yang berhasil melalui keempat tahap inilah yang bisa memegang batu filsuf di dalam dirinya. Namun, kitab para alkemis sengaja ditulis dengan bahasa yang rumit. Mereka menggunakan simbol hewan, planet, bahkan dongeng mitologi untuk menyamarkan pesan sejati. Bagi mereka, hanya orang yang siap, yang rela menempuh perjalanan batin, yang bisa memahami rahasia itu. Bayangkan Ouroboros, ular yang memakan ekornya sendiri. Simbol ini sering muncul dalam teks alkimia. Ia melambangkan siklus tanpa akhir, kematian dan kelahiran, kehancuran dan penciptaan, kegelapan dan cahaya. Dalam satu simbol sederhana, para alkemis menyelipkan pesan tentang sifat alam semesta yang abadi. Pertanyaannya, mengapa mereka harus menyampaikan kebenaran melalui teka-teki?
Mungkin karena rahasia terbesar tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, ia hanya bisa dialami, dijalani, dan dipahami melalui perjalanan batin. Dan inilah yang membuat kitab-kitab rahasia para alkemis begitu memesona. Mereka bukan manual instruksi, melainkan peta misterius yang memandu pencari menuju penemuan dirinya sendiri. Di balik simbol-simbol yang kita temui dalam kitab alkimia, selalu ada lapisan makna yang lebih dalam. Para alkemis kuno memahami bahwa bahasa biasa terlalu terbatas untuk mengungkap rahasia kosmos, sehingga mereka memilih menyelubunginya dengan metafora. Ambil contoh tentang burung phoenix, sering muncul dalam naskah alkimia. Phoenix adalah burung yang mati dalam api, lalu lahir kembali dari abunya. Simbol ini bukan sekadar kisah mitologi, ia adalah gambaran perjalanan manusia. Kita semua harus terbakar oleh ujian, hancur dalam cobaan, lalu lahir kembali dengan jiwa yang lebih kuat, atau matahari dan bulan yang sering digambarkan bersatu. Matahari melambangkan energi maskulin, kesadaran, dan terang. Bulan melambangkan energi feminin, misteri, dan keheningan. Penyatuan keduanya adalah simbol keseimbangan. Sebuah pesan bahwa kesempurnaan hanya bisa dicapai bila manusia berhasil menyatukan sisi terang dan gelap dalam dirinya. Namun, disinilah letak paradoks alkimia. Banyak orang terobsesi dengan pencarian emas fisik, padahal kitab para alkemis jarang berbicara tentang kekayaan duniawi. Justru, mereka memperingatkan bahwa orang yang hanya mengejar emas lahiriah akan tersesat di jalan. Seperti penjelajah yang mencari harta karun, tetapi tidak pernah menyadari bahwa peta itu sebenarnya adalah cermin yang memantulkan wajahnya sendiri. Ada pula mitos tentang ramuan keabadian, cairan yang diyakini bisa membuat manusia hidup selamanya. Bagi sebagian besar, ini tampak seperti mimpi yang mustahil. Tetapi jika dilihat secara filosofis, keabadian yang dimaksud para alkemis bukanlah tubuh yang tak pernah mati, melainkan kesadaran yang tetap hidup, sebuah jiwa yang mencapai kebijaksanaan abadi, melampaui kefanaan dunia. Kitab alkimia juga berbicara tentang materia prima, zat pertama, asal mula dari segala sesuatu. Para alkemis meyakini bahwa seluruh ciptaan berasal dari satu esensi tunggal, sebuah sumber yang tak terlihat, namun menjiwai segala hal. Jika manusia bisa menemukan kembali esensi itu dalam dirinya, maka ia akan memahami rahasia besar alam semesta. Menariknya, banyak ajaran alkimia yang mirip dengan prinsip-prinsip filsafat spiritual universal. Ada kesamaan dengan gagasan tentang pembersihan jiwa, tentang perjalanan menuju cahaya, tentang manusia sebagai mikrokosmos dari jagat raya. Semua itu menunjukkan bahwa alkimia bukan sekadar ilmu kimia kuno, melainkan bahasa simbolik tentang bagaimana kita mengenal diri. Namun, mengapa pengetahuan ini sering dianggap berbahaya? Karena ia memberi kebebasan. Seseorang yang menemukan emas batin tidak lagi terikat oleh ilusi dunia, tidak mudah diperbudak oleh ketamakan, dan tidak tunduk pada kebohongan. Inilah emas yang tidak bisa dicuri, tidak bisa dibeli, tidak bisa dihancurkan. Dan justru karena itu, para alkemis menutupinya dengan rahasia, agar hanya mereka yang sungguh-sungguh mencari yang bisa menemukannya. Pada akhirnya, kitab para alkemis adalah cermin penuh teka-teki. Ia berbicara dalam bahasa simbol, agar setiap pembaca menemukan makna yang berbeda. Ada yang hanya melihat logam dan cairan, ada yang melihat filsafat dan kebijaksanaan, dan ada pula yang melihat dirinya sendiri. Meskipun kitab-kitab alkimia penuh dengan simbol misterius, pesan terdalamnya selalu berkaitan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Alkimia bukan hanya tentang laboratorium kuno atau simbol-simbol rahasia, melainkan tentang bagaimana kita mengolah diri, menyaring batin,
dan mentransformasi pengalaman hidup menjadi kebijaksanaan. Tahap pertama alkimia, nigredo atau penghitaman, dapat dilihat dalam kehidupan kita saat mengalami kegagalan, kehilangan, atau penderitaan. Bagi banyak orang, momen ini terasa seperti kegelapan yang tak berujung. Namun, alkimia mengajarkan bahwa kegelapan adalah awal dari proses penyucian. Saat kita berani menghadapi luka dan bayangan dalam diri, maka dari sanalah cahaya baru bisa lahir. Tahap kedua, albedo atau pemutihan, bisa diwujudkan dengan latihan pembersihan pikiran dan hati. Misalnya, membiasakan diri untuk memperhatikan pikiran sehari-hari, menyaring kata-kata yang keluar dari mulut, dan membiarkan hati tenang dalam kesederhanaan. Seperti logam yang dipanaskan lalu ditempa, jiwa pun menjadi lebih jernih ketika melalui latihan kesadaran. Tahap ketiga, citrinitas, adalah saat kebijaksanaan mulai muncul. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa berupa kepekaan untuk melihat makna di balik peristiwa. Bukan lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku, tetapi apa yang bisa kupelajari dari ini. Dengan cara ini, setiap pengalaman, baik manis maupun pahit, menjadi bahan bakar untuk pertumbuhan. Dan akhirnya, rubedo atau kemerahan melambangkan penyatuan diri dengan tujuan tertinggi. Praktiknya bisa berupa hidup selaras dengan nilai-nilai luhur, menjadikan tindakan sehari-hari sebagai cerminan dari kesadaran batin yang telah matang. Di titik ini, seseorang tidak lagi terpecah antara yang ia pikirkan, rasakan, dan lakukan. Semuanya menyatu dalam harmoni. Alkimia juga bisa diterapkan melalui latihan sederhana, mengamati perubahan alam. Setiap fajar, setiap musim, setiap siklus hujan dan panas adalah pengingat bahwa transformasi adalah hukum kehidupan. Menuliskan refleksi diri, seperti alkemis yang mencatat eksperimen mereka. Menulis pengalaman dan perasaan membantu kita memahami proses batin yang sedang berlangsung, melatih keheningan. Dalam diam, pikiran berhenti berlarian, dan dari keheningan itu sering lahir pemahaman baru yang lebih dalam. Kitab para alkemis mengajarkan bahwa kehidupan sehari-hari adalah laboratorium sesungguhnya. Perjalanan ke pasar, percakapan dengan keluarga, hingga kesunyian malam, semuanya bisa menjadi wadah transformasi bila kita mampu melihatnya sebagai bagian dari karya agung dalam diri. Pada akhirnya, alkimia praktis tidak menuntut kita untuk menemukan batu filsuf dalam bentuk fisik. Ia lebih berupa latihan kesadaran, keberanian untuk menghadapi kegelapan, dan kesediaan untuk disucikan oleh pengalaman. Dari proses inilah emas sejati perlahan muncul, bukan emas yang dapat dipegang, melainkan cahaya batin yang mengubah cara kita memandang dunia. Kitab rahasia para alkemis selalu dipenuhi lapisan-lapisan makna, seakan menyembunyikan sesuatu yang tak pernah bisa diungkapkan sepenuhnya dengan kata-kata. Dari laboratorium kuno yang penuh simbol, hingga proses magnum opus yang menggambarkan perjalanan batin manusia, alkimia mengajarkan bahwa transformasi sejati bukanlah tentang logam yang berubah menjadi emas, melainkan tentang jiwa yang berubah menjadi lebih murni. Sejarah menunjukkan bagaimana para alkemis memilih berbicara dengan bahasa simbol, bukan untuk menipu, tetapi untuk melindungi rahasia. Mereka tahu bahwa pengetahuan yang terlalu berharga tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Karena itu, kitab mereka lebih menyerupai cermin. Sebagian orang hanya melihat bayangan permukaan, sementara yang lain, yang benar-benar mencari, akan menemukan pantulan dirinya sendiri. Kebenaran yang tersembunyi dalam teks alkimia mengingatkan bahwa setiap manusia sesungguhnya sedang menjalani proses penyulingan. Penderitaan, keheningan, kebijaksanaan, hingga harmoni, semua adalah tahap-tahap yang harus dilalui
agar diri mencapai bentuknya yang lebih utuh. Misteri terbesar dari kitab para alkemis mungkin bukan terletak pada formula yang mereka sembunyikan, melainkan pada keberanian untuk menapaki jalan perubahan. Sebab, tidak ada emas yang lebih berharga selain kesadaran yang terbebas dari ilusi, dan tidak ada ramuan yang lebih kuat daripada kebijaksanaan yang lahir dari perjalanan hidup itu sendiri. Maka, rahasia alkimia tetap hidup, bukan dalam laboratorium tersembunyi, tetapi dalam setiap langkah manusia yang berani menghadapi dirinya, menyatu dengan harmoni, dan terus mencari cahaya di balik kegelapan.